Jadi kalau kita bicara tentang gen, berarti gennya Nabi Adam itu kan ada pada diri kita. Gennya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam adalah nenek moyangnya kita, bapaknya kita. Maka Nabi Adam itu ketika beliau berada di surga, dikasih makan sama Allah kan, makanan-makanan terbaik, sayur, buah, segala macam, termasuk yang Allah atau Nabi Rasulullah sampaikan kepada kita dalam bentuk ya madu, jahe, apa segala macam. Berarti dalam tubuh manusia, dalam tubuh Nabi Adam itu sudah apa ya, kalau bahasa itu create gitu kan, gen yang dasarnya terbuat dari jahe, dari susu, dari madu. Nah, ilmu itu sekarang dikenal sebagai epigenetik kan, atau nutri epigenomik. Jadi makanan yang dimakan seseorang itu ya akan menjadi bagian dari gennya dan akan mempengaruhi sampai ke anak cucunya nanti. Gitu loh. Jadi subhanallah sekalian ya. Jadi semakin kita paham ini, maka kalau kita bicara tentang peradaban atau generasi ke depan, kalau kita ya keluarga, bapak, ibu, orang tua di rumah, anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, itu hari-harinya penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat, yang penuh dengan bahan-bahan tambahan sintetik, dan penuh dengan segala macam yang nggak sehat, yang tidak dibutuhkan badan, dan hanya sekedar mementingkan rasa di lidah, maka bersiaplah untuk beberapa tahun kemudian akan tercipta atau tercreate anak-anak atau generasi yang gennya akan bermasalah juga. Jadi hati-hati di situ. Saya pernah sampaikan ini ke banyak-banyak kajian-kajian para pemuda-pemuda ikhwah dan akhwat-akhwat sekarang. Buktinya apa? Jadi zaman sekarang itu Bapak sekalian, wanita-wanita itu ya kalau saya lihat ya, muslimah-muslimah itu banyak sekali yang mengalami gangguan menstruasi. Udah mensnya bermasalah, dari waktu, dari jumlah, dari nyeri yang dia rasakan, kemudian susah punya keturunan juga, suami juga sama. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dari awalnya ketika mereka masih muda, itu lebih memanjakan lidah mereka. Ya, untuk sekedar makan, ya, nggak kenal dengan gen nenek moyangnya, nggak kenal atau belum tahu dengan bagaimana Allah menciptakan surga itu dan isi di dalamnya, kemudian Nabi Adam mengkonsumsi itu, Nabi Adam diturunkan ke bumi, sehingga nanti apa, kalau terus-terusnya kan gitu kan, kita akan dapatkan bahwa ternyata Nabi Adam itu kan akan punya anak keturunan yang tinggal dan hidup di Indonesia. Maka di situ saya sering sampaikan, jadi kalau bicara tentang Indonesia, katakanlah negeri kita ini, maka gen nenek moyang kita itu kalau bahasa itu gen rempah, gen rimpang, gitu loh. Gen rempah rimpang. Jadi tadi kata Pak Dokter bahwa memang dunia pengobatan Barat nggak memberikan banyak solusi. Solusi apa? Kita sekarang harus akuin. Sampai detik ini diabetes nggak selesai. Coba. Sampai detik ini darah tinggi nggak selesai. Masa Tuhan tidak menciptakan obat sehingga orang harus minum obat seumur hidup? Padahal obatnya apa? Kembali ke gen. Gen nenek moyang kita itu apa? Maka jawabannya ada di mana? Ada di sini semua. Itu sebabnya biasanya kalau saya bicara tentang membangun gen, maka kita harus lihat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan dari tanah. Di tanah itu kami tumbuhkan tanaman, kata Allah. Di situ tumbuh jahe, di situ tumbuh jeruk nipis, di situ tumbuh bawang, di situ tumbuh kunyit, di situ segala macam. Disitulah akhirnya apa? Komposisi mereka ini yang berasal dari tanah tadi, which is itu tanah itu secara khusus ya, ternyata kalau dibongkar sama mineralnya kurang lebih sama manusia. Jadi sebenarnya ketika kita makan kayak begini, minum kayak beginian, kita bukan sedang mengkonsumsi kunyit sebenarnya, tapi kita mengkonsumsi saripati dari tanah yang itu subhanallah, kuasa Allah. Akhirnya Allah ceritakan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nahl. Bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya Allah perintahkan kita, wahai hambaku, atau mungkin Rasul memerintahkan kepada kita, makanlah misalkan 3 daun A, daun B, daun C, misalkan itu kan, dari 3 pohon itu, untuk membuat kamu sehat. Nggak ada perintah kayak begitu, tapi kalau ada repot banget. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga nanti apa yang terjadi, yang terjadi adalah, kita lihat, bagaimana caranya kita menganalisa sesuatu itu berdasarkan pemahaman Al-Quran. Ya, jadi Allah menjelaskan kepada kita, sekalian, bahwa dia mempunyai tentara. Tentaranya itu tugasnya ngapain? Macam-macam. Bayangkan, kalau Anda bayangkan pohon, ada pohon gitu ya. Ada pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada ranting segala macam. Ya, jadi katakanlah di pohon gitu ya.
sarinya atau mungkin inti dari tanah itu dari berupa mineral atau segala macam diserap oleh akar masuk ke batang terus naik ke daun ranting akhirnya menjadi buah atau kuncup ya bunga lah seperti itu ya. Kalau dia pohon buah maka sarinya pohon ini yang diserap dari akarnya tadi itu ada pada buah pohon tadi. Kalau tidak ada buah maka berupa kuncup-kuncup bunga, disitulah sarinya. Repot kan kalau kita makan itu tiap hari kan. Akhirnya apa? Allah datangkan tentaranya berupa atau bernama lebah untuk mengambil sari pati, lihat bahasanya itu. Sarinya kan. Sarinya pohon tadi atau sarinya tanah tadi atau bahasa balik adalah berarti sarinya manusia. Ya. Yang kemudian sama lebah dibawa ke sarangnya, diolah-olah-olah, jadilah madu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat isi madu itu apa? Asam amino loh. Dan asam amino itu apa? Bahan bakunya gen. Semua yang Allah ciptakan atau mungkin Allah sebut dalam Al-Quran atau disebutkan oleh hadis Nabi SAW itu sebagian besar ya adalah memperbaiki gen. Ya, karena bahan bakunya kurma, asam amino tingginya luar biasa kan bahan baku gennya asam amino. Kemudian madu juga sama dan produk lebah itu semuanya sebagian besar isinya asam amino semua. Jadi kalau kita bicara sekarang mau memperbaiki generasi secara fisik, maka makanlah apa yang sudah Allah tumbuhkan di negeri kita, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau disebutkan oleh hadis Nabi SAW, dan perbaiki itu, atau apa itu namanya, konsumsi itu setiap hari, karena itulah cara kita memperbaiki gen. Tambah lagi dengan cara apa? Tambah lagi dengan cara bersihkan tubuh kita itu dari polutan-polutan yang ada yang masuk ke dalam pembuluh darah kita dan kapiler dengan cara berbekam. Selesai sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat protokol kesehatan Islam itu sudah sangat lengkap sebenarnya. Ya, suruh istinsyak karena memang ada kuman yang bertahan di hidung per 5 jam. Kita sholat 5 waktu 5 kali sehari, jadi otomatis kumannya hilang semua. Disuruh bersihkan di sini polutan-polutannya, kontaminan di kulit. Maka dalam surat Al-Maidah, wudhu itu bukan digalirin gitu loh, tapi dibasuh. Seperti itu caranya. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya di era-era wabah seperti sekarang ini, apa yang harus kita kerjakan? Ya kembalikan saja pada konsep Islam, kembalikan saja pada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan insya Allah itu sudah mencakupi semua sebenarnya. Dan tawakal, ya kita perlu tawakal pada Allah. Saya sering sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi info terbaru itu memang virus ini sudah bermutasi. Dan gejalanya beda sama virus yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Terus kita mau ngapain? Panik? Ngapain juga? Ya, virus di mana-mana, bakteri di mana-mana, tapi ikhtiar tawakal tetap jalan, tapi jangan parno juga gitu loh. Jangan terlalu parno juga dengan keadaan ini gitu loh. Yang namanya mati, ajal, semua sudah ada waktunya. Ya, kita tawakal, ikhtiar tetap perlu kita kerjakan ya. Dan tidak dan ini semua tuh apakah menjamin 100%? Ya enggak lah. Kalau memang saya sampaikan bahwa banyak tuh orang yang pakai masker, bahkan pakai APD level 3 kena juga, qadarullah ya. Teman-teman di kesehatan gitu kan yang sudah full gitu kan, Masya Allah ya, semoga Allah ampuni mereka. Kena juga. Yang nggak pakai kena nggak? Ada juga yang nggak kena. Gitu loh. Artinya apa? Ada misteri-misteri di situ gitu kan. Yang kita memang nggak tahu. Jadi akhirnya apa? Kembalikan semua pada Allah ya. Dan yakinlah ya bahwa ini semua pasti akan ada masa selesainya. Siapa yang tahu kapan selesainya? Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Tugas kita ngapain? Sabar, ya ikhtiar, tawakal, cari sumber-sumber yang kira-kira sekiranya bisa membantu proses penyembuhan kondisi saat ini. Ya, sehingga nanti apa? Kita sedang tidak, jadi kalau sekarang semua orang panik, semua orang dalam keadaan kebingungan, maka balik-baliknya Pak, balik-baliknya nanti gen yang akan kita wariskan adalah gen-gen panik, gen-gen kebingungan. Kalau bahasa itu gen-gen kerupuk gitu.